Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ditagih janji soal kesejahteraan aparatur sipil negara, ASN, oleh warganya. Adapun hal itu disampaikan salah seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, FISIP UI, pada Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023. Anies yang saat itu sedang mengisi kuliah kebangsaan pun menjelaskan soal pemotongan hak pendapatan ASN, terutama saat pandemi. Dijelaskan Anies, saat pandemi pemerintah melakukan penggeseran anggaran, termasuk juga tunjangan kinerja daerah, TKD, ASN DKI Jakarta. Adapun tujuannya untuk membantu warga terdampak selama pandemi COVID-19. Pasalnya saat pandemi banyak warga yang kehilangan pekerjaan. Ketika terjadi pandemi maka pemerintah daerah termasuk pusat harus melakukan penggeseran anggaran untuk penanganan COVID-19, aspek kesehatan dan jaminan sosial, karena warga diminta untuk di rumah, maka banyak yang tidak mendapatkan pendapatan rutin terutama warga yang pendapatannya harian karena tidak bekerja. Berbeda dengan yang mendapatkan pendapatan bulanan mereka masih bisa mengandalkan gaji, ungkap Anies Baswedan. Dijelaskan Anies, saat situasi normal sebelum COVID-19 terjadi, jumlah orang di DKI Jakarta yang menerima bantuan pemerintah sebanyak 900.000 keluarga. Ketika pandemi, maka tukang bakso tidak jualan, kaki lima tidak jualan, sehingga meningkat angkanya yang harus dibantu pemerintah menjadi 2,4 juta keluarga dan turun menjadi 1,6 juta keluarga. Saat jumlahnya melonjak, itu artinya 2/3 penduduk Jakarta harus diberi bantuan sembako pemerintah, kata Anies. Sehingga saat itu pihaknya harus mencarikan solusi terbaik. Anies pun tak semata-mata langsung memotong dana tunjangan PNS, melainkan melakukan penawaran terlebih dahulu. Ada rekaman saya kepada ASN pada saat itu, ada dana tunjangan kinerja daerah, TKD, 1 triliun rupiah mau dipakai untuk 60.000 ASN atau untuk menghidupi 2,4 juta warga Jakarta yang diantaranya adalah tetangga Anda yang hari ini tidak punya pendapatan karena terdampak pandemi, jelas Anies. Awalnya, kata Anies, memang ada penolakan dari pihak ASN di DKI Jakarta. Namun pada akhirnya mereka menyetujuinya. Awalnya ASN menolak, tapi setelah tahu untuk sembako mereka mau. Uang tersebut bukan untuk dibelikan alat kesehatan atau vaksin, melainkan diberikan beras, gula dan sembako lainnya untuk diberikan ke warga Jakarta yang mungkin juga tetangga, para ASN DKI Jakarta, jelas Anies. Itu pun, lanjut Anies, bukan memotong gaji pokok ASN, melainkan sebagian dari dana tunjangannya. Jadi ini bukan uang potongan gaji tapi tunjangan kinerja, ujar Anies. Anies juga berjanji akan mengembalikan sebagian dari tunjangan itu ketika dana APBD sudah tersedia. Dana, tunjangan kinerja, 25% dihibahkan, 25% ditahan dan akan dikembalikan ketika anggaran sudah ada yakni ketika APBD Jakarta sudah kembali, jelas Anies. Yang di sini melihat global, yang berada di global, lihat domestik. Tapi apa pesannya? Pesannya kita harus hebat di dalam negeri untuk bisa kita menjadi warga dunia yang mempengaruhi. Dan kata kuncinya adalah Indonesia mempengaruhi. Lalu bagaimana kita bisa maju dan adil? Saya ingin tunjukkan kepada adik-adik semua sebuah fase yang sudah dilewati oleh Indonesia. Kata kuncinya satu, kita berhasil menjadi satu bangsa di tahun 1928 ketika kita memutuskan menggunakan bahasa persatuan bahasa Indonesia, mendeklarasikan bangsa kita bangsa Indonesia, dan menyatakan tumpah darah kita tumpah darah tanah air Indonesia. Ini memutuskan satu bangsa ini dahsyat karena menyepakati bahasa bersama, bahasa persatuan itu luar biasa. Tanpa bahasa persatuan hari ini parlemen kita, DPR kita, pemerintahan kita kalau berdiskusi mungkin perlu penerjemah. Anda lihat Uni Eropa. Uni Eropa itu kalau tidak salah 28 negara, bahasa persatuannya apa? HI. HI. Bahasa persatuannya apa? Official language-nya Uni Eropa itu bahasa apa? Inggris? Inggris sudah keluar loh. Bahasa Prancis. Kira-kira orang Jerman mau nggak pakai bahasa Prancis? Enggak. Jadi bahasa persatuannya apa? Teman-teman sekalian, bahasa resmi Uni Eropa ada 23 bahasa. Oke? Dan setiap kali parlemen Eropa berkumpul, mereka semua pasang headset di kepala masing-masing. Oke? Mereka tidak bisa menyepakati satu bahasa. Itu artinya apa? Mereka tidak akan mungkin punya kekuatan militer yang hebat, karena tidak mungkin komandan dan pasukan pakai penerjemah untuk operasi lain. Betul ya? Menyepakati satu bahasa jangan dianggap enteng. It was a genius breakthrough. Dan bahasa yang disepakati bukan bahasa yang penggunanya paling banyak. Bahasa yang disepakati adalah bahasa Melayu kepulauan yang kita sebut sekarang bahasa Indonesia, dan diperkaya dari seluruh bahasa dari berbagai daerah sehingga sekarang menjadi bahasa Indonesia.
sekedar catatan, Pasar Senen di Jakarta pada tahun 30-an adalah tempat kursus bahasa Indonesia bagi siapapun yang ingin menjadi orang Indonesia. Karena jadi Indonesia ditandai dengan kemampuan berbicara dalam bahasa Indonesia. Dan uniknya, tetap Sunda, tetap Batak, tetap Manado, tetap Timor, walaupun menjadi Indonesia. Ini jenius sekali menjadi satu bangsa. Saya rasa tidak ditemukan bangsa lain yang memiliki kemampuan membentuk ikatan seperti bangsa Indonesia, kecuali bangsa yang kita tahu. Jadi, ketika tadi Pak Dekan, Pak Ketua menyatakan ini kuliah kebangsaan, setuju sekali. Bahkan kalau saya boleh usul, Indonesia bukan percampuran, tapi persenyawaan. Apa bedanya percampuran persenyawaan? Persenyawaan itu adalah bersatunya dua unsur yang kemudian atau dua atau lebih unsur membentuk unsur baru. Ini adalah air. Air ini adalah hasil persenyawaan antara apa? Hidrogen dan oksigen. Bukan percampuran. Bedanya, kalau percampuran dia tidak membentuk unsur baru. Kalau persenyawaan, unsur yang terbentuk ada unsur baru yang berbeda dengan unsur pembentuknya. Itu persenyawaan. Apa yang menarik? Dalam air ada hidrogen, dalam air ada oksigen, tapi air bukan hidrogen dan air bukan oksigen. Air adalah entitas baru yang terbentuk. Terlihat ya Indonesia seperti persenyawaan. Indonesia adalah persenyawaan antara Batak, Sunda, Jawa, Madura, Maluku, Ambon, dan lain-lain, tapi membentuk entitas baru bernama Indonesia. Di dalamnya ada unsur pembentuknya, dan unsur pembentuknya tidak hilang identitasnya, tetap hidup. Itulah sebabnya saya membayangkan Indonesia ini sebagai sebuah persenyawaan, dan sudah jadi. Makanya ketika kita sudah jadi persenyawaan, jangan menonjolkan hidrogennya dan menonjolkan oksigennya, karena itu menegasikan persenyawaan sudah dihasilkan. Yang harus ditonjolkan adalah persenyawaan yang dihasilkan, yaitu Indonesia yang setara, yang memberikan kesempatan yang sama kepada semua. Ini satu yang pertama. Satu yang kedua adalah kita menjadi satu negara. Ini satu yang kedua, punya bangsa, punya bahasa, tapi punya negara. Dan ini salah satu yang unik dibandingkan negeri-negeri lain. Biasanya terbentuk negara dulu, baru terbentuk bahasa resmi. Ini tidak. 17 tahun sebelum negara terbentuk sudah membentuk bahasa persatuan. Kita tahu menjadi satu negara. Tapi dalam prosesnya Indonesia sempat berubah menjadi sebuah negara federal. Dan kita hari ini menyebutkan NKRI harga mati. NKRI itu tidak pernah ada, maka kita nggak akan pernah bisa bilang negara kesatuan. Jangan pernah lupakan bahwa sempat Indonesia itu, Republik Indonesia menjadi bagian kecil dari sebuah Republik Indonesia Serikat. Republik Indonesia hanya bagian kecil. Republik Indonesia presidennya Soekarno, Republik Indonesia Serikat presidennya Mr. Asad. Ini fakta sejarah. Kemudian kita menjadi negara kesatuan lewat yang disebut sebagai multi integral tahun 50 bulan April, lalu 17 Agustus 1950 diresmikan menjadi resmi